Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Kasbi Bidirawa. Oke, di sini saya akan sedikit untuk mengingat kembali sebuah kejadian yang kita tahu tidak mengenakan di kejadian tersebut terjadi 2 tahun ke belakang. Ya, kalian mungkin tahu pada saat kejadian COVID-19 yang menimpa kepada kita pada saat itu sangatlah memprihatinkan. Terlebih dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh dari COVID-19 tersebut itu sangatlah beragam, dari batuk pilek yang sehingga orang tidak sadar, hilangnya pencium rasa, hilangnya ada yang sampai hilangnya perasa atau dari sentuhan, karena setiap orang itu memiliki kekebalan dan imun tubuh yang berbeda. Jadi bisa diserang dari mana saja, mungkin dari gejala yang berbeda-beda. Jadi saat itu kita tidak tahu. Awal masuk corona itu di Indonesia pada 2 tahun lalu itu sangat tidak diduga-duga ya. Karena yang kita ketahui sebelumnya virus itu merebak di daerah Cina, yaitu di Wuhan. Kita tahu masuk ke Indonesia, awal corona itu pertama diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020. Awal corona masuk ke Indonesia dimulai saat Presiden Jokowi mengumumkan 2 pasien corona. Sontak pengumuman ini langsung menghebohkan sumber dari Detik News. Langkah yang diambil dari Kemenkes juga sangat bagus, saya kira, karena beberapa tahap-tahap yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun negara ini sangatlah bagus. Kemenkes memiliki jubir atau PR yang menurut saya sangat bagus, yang bisa menekankan atau mengurangi angka dari COVID-19 tersebut. Saya rasa seperti itu, dan bisa ketahui dari juru bicara penanganan COVID-19 kemarin menerima sebuah penghargaan sebagai PR of the Year tahun 2020. Selamat kepada Dr. Ahmad Yuryanto selaku jubir penanganan COVID-19 atas penghargaan PR Person of the Year 2020 dari Economics Research and Consulting. Bisa diketahui himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada masyarakat itu sangatlah bagus, apalagi digunakan komunikasi publik, yang dimana komunikasi dilakukan secara merata bagi semua dan digunakanlah oleh negara ini, oleh Kementerian Kesehatan, media-media yang sangat berkembang. Karena dapat diketahui media itu di tahun sekarang ini yang semakin maju sangatlah berfungsi, yang dimana berita semakin mudah untuk disebar luaskan, seperti itu. Selamat sekali lagi kepada Dr. Ahmad Yuryanto selaku jubir penanganan COVID-19 kemarin. Sangat hebat, karena saya juga merasakan tentang bagaimana himbauan-himbauan yang diberikan kepada Dr. Ahmad Yuryanto, yang dimana beliau dan timnya menghimbau pada saat itu hampir setiap hari rutin melakukan himbauan tentang bahayanya COVID-19 itu sendiri, seperti itu. Dapat diketahui juga tadi yang saya sudah katakan bahwa Kementerian Kesehatan menekankan agar masyarakat itu sadar akan tentang kesehatannya, apalagi di fase kemarin seperti itu yang COVID-19 itu semakin merebak dan merajalela. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang keluarganya atau temannya mengalami COVID-19, itu benar adanya, karena banyak segelintir orang yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. Katanya ada yang bilang COVID-19 itu hanya virus yang dibuat-buat atau tidak ada atau rekayasa. Tetapi dengan mata melihat itu benar adanya, dan Kementerian Kesehatan melakukan penanganan dan melakukan himbauan protokol komunikasi publik pada saat itu di penanganan COVID-19. Menurut saya itu telah berhasil. Karena apa?
yang bisa dikatakan jumlah penekanan makin hari ya. Memang dari hari pertama yang 2 Maret ya, 2 Maret itu terjadi COVID-19 sebulan itu masyarakat awalnya belum percaya ada COVID-19, tapi setelah itu Kementerian Kesehatan melakukan tiap hari melalui media, entah itu televisi, entah itu radio atau segala macam, untuk masyarakat agar lebih sadar akan COVID-19 itu sendiri. Seperti itu penanganan saya. Menurut saya PR dari Kemenkes melakukan persuasi pendekatan kepada masyarakat itu dengan secara baik, benar, dan terlaksana. Menurut saya seperti itu. Dan ada di mana fasenya saat COVID-19 itu merebak dan merajalela, ada di mana fasenya saat masyarakat membutuhkan finansial yang untuk menopang kebutuhan makan kesehariannya, seperti itu. Pemerintah serentak memberlakukan WFH, work from home, yang dimana kerja dilakukan dari rumah atau daring. Tidak hanya itu, sekolah pun dilakukan secara online, secara virtual, dari SD hingga jenjang kuliah tertinggi saat masih marak-maraknya. Seperti itu. Sejak terjadinya COVID-19 juga seluruh kegiatan sehari-hari memiliki batasan-batasan dan aturan, yang dimana batasan dan aturan itu harus dipatuhi. Pemerintah juga mengambil beberapa langkah dalam mengatasi COVID-19 tersebut, seperti PSBB. Apa sih PSBB itu? Ada yang masih ingat kan ya teman-teman? PSBB itu ialah penerapan pembatasan sosial berskala besar. Jadi mengurangi aktivitas dari masyarakat agar menekan angka dari COVID-19 itu sendiri, seperti itu. Kalian pasti ingat dari PSBB itu setiap ada yang nongkrong, setiap ada yang nongkrong di warung kopi, pokoknya setiap ada lingkungan tuh yang berskala besar itu akan dibatasi dengan beberapa aturan yang harus dipatuhi. Terus yang kedua itu penerapan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, seperti ke pasar atau seperti ya setiap tempat yang penuh kegiatan atau tempat-tempat perkumpulan itu dilakukan oleh Satpol PP atau polisi setempat agar tempat itu tidak berkerumun untuk menjaga penekanan yang ada di Indonesia saat itu, yaitu COVID-19. Mungkin dari saya juga pandangan saya terhadap COVID-19 itu menurut saya horor ya. Tetapi Kementerian Kesehatan memiliki jubir atau PR yang menurut saya itu sangat bagus, yang tadi juga mendapat gelar predikat, yang dimana jubir dan PR tersebut menurut saya telah berhasil untuk menekankan angka menyebar luaskan COVID itu, bahwa COVID itu semenakutkan itu, seperti itu. Jadi menurut saya ya bapak dari PR Kemenkes yaitu Dr. Ahmad Yuryanto menurut saya telah berhasil. Terima kasih untuk bapak yang telah memberikan informasi-informasi tiap harinya up to date dengan bagaimana kita untuk menjaga kegiatan yang harus dihindari seperti berkumpul pada saat itu, dan meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksin dari vaksin 1 hingga vaksin seterusnya. Dan itu telah dilakukan oleh masyarakat secara bergelombang atau secara terorganisasi gitu. Jadi tidak ada sembarang dari kaum lainnya, meskipun ada konflik sedikit bahwa vaksin adalah segala macam rumornya atau gosipnya, tetapi masyarakat kembali lagi kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, yang mana Bapak telah berhasil memberikan informasi, melakukan persuasi pendekatan kepada masyarakat dan mempergunakan media sebaik mungkin, dan melakukan tindakan seperti PPKM, PSBB, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, yang dimana rencana-rencana yang telah dilakukan, rencana strategi hubungan masyarakat atau PR yang dilakukan oleh Kemenkes pada saat menangani COVID-19 kemarin. Mungkin seperti itu. Bila ada salah-salah kata
datangnya dari saya, bila ada kata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.